Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 0104212066. Adapun saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen sumber daya manusia tentang pendidikan. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, dewasa ini permasalahan manajemen sumber daya manusia dalam dunia pendidikan sangatlah pelik, adanya tumpang tindih pemahaman konsep dan manajemen dalam pendidikan. Nah, contohnya masalah kecilnya ini yaitu sekolah juga masih dalam jenjang proses perbaikan manajemen sumber daya manusia yang masih membentuk karakter perilaku manusia sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang berkualitas SDM-nya. Maka dengan ini yang akan dikaji yaitu bagaimana konsep sederhana dan tujuan serta sastra manajemen sumber daya manusia. A. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua kata, yaitu ada kata manajemen yang artinya melaksanakan, mengatur, serta memimpin, serta sumber daya manusia adalah manusia yang menjadi tolak ukur yang paling penting saat bekerja di bawah pimpinan sebagai pondasi dalam kemajuan. Oke, yang B adalah konsep dasar manusia. Nah, sumber daya manusia secara konseptual, manajemen sumber daya manusia di Indonesia mengacu pada konsep perencanaan, pelaksana rencana, dan konsep lebih memperhatikan aspek manajemen dan memanfaatkan orang sebagai sumber daya organisasi dengan lebih baik. Oke, selanjutnya yang C, tujuan manajemen SDM pendidikan. Nah, tujuannya adalah suatu pencapaian tenaga pendidik dengan kependidikan serta membentuk kerja lebih ramah tanpa mengorbankan unsur manusia dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Jadi, kesimpulannya ialah bahwa manajemen sumber daya manusia pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi tenaga pendidik dengan kependidikan yang berada di sekolah agar tercapainya tugas individu, fungsional, organisasi, dan tujuan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Yang adalah peran manajemen sumber daya manusia pendidikan. Nah, manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi yang digolongkan oleh beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah peran administrasi. Nah, proses penyimpanan data serta dokumen pegawai, pengambilan keuntungan, kebijakan organisasi mengenai program yang digunakan untuk kesejahteraan bagi pegawai, arsip dokumen, dan sebagainya. Yang kedua adalah peran operasional. Nah, peran operasional ini bersifat taktis seperti pada saat proses lamaran kerja, pengadaan seleksi, serta wawancara, mematuhi kebijakan dan peraturan setempat, tingkat peluang, dan dalam melakukan pekerjaan yang sangat tinggi, proses ketiga, pelatihan dan pengembangan, serta sistem kompensasi. Selanjutnya peran strategis. Nah, dalam peran ini lebih terhadap organisasi dalam menekan orang-orang bahwasanya sumber daya manusia sangat penting dan investasi terhadap organisasi tersebut.